Ya, momen liburan sudah selesai ya. Hari Minggu malam ngerental PS. Kebetulan yang datang ini para senior-senior, nggak ada bocil. Bocilnya edisi tadi pagi sampai sore ya. Ya, selepas ini mereka besok Senin bakalan masuk sekolah ya. Oke. Ada beberapa rental teman-teman yang agak sepi ternyata di postingan komunitas ya, di grup komunitas Facebook. Tapi alhamdulillah di Cakkus masih lumayan stabil, artinya nggak sepi ya. Ada aja pokoknya yang main ke rental begitu. Ya, wes tetap semangat aja buat teman-teman yang masih sepi. Semoga akan bisa jadi rezeki ya, nggak tahu juga. Iya, 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 ya. Ada di rental tadi di mana, di Pagak Selatan ya, Malang Selatan ya. Yang sepi ya, tempatnya padahal bagus kok bisa sepi. Wah, ini perlu dikoreksi ya. Apa yang menyebabkan rentalnya kok sepi? Nah, apa yang terjadi? Apakah kurang nyaman atau harganya terlalu mahal atau gamenya kurang update atau parkirannya gimana? Ya, perlu dipelajari lagi supaya rentalnya rame ya. Siapa tahu ada sedikit kecacatan atau satu pelanggan yang marah misalnya kecewa gitu, lalu nyebar isu kemana-mana, jangan ke rental situ, begini begini begini, atau mungkin apalah ya yang membuat pelanggan itu ada rasa kecewa, akhirnya pada nggak datang ke situ dan memilih ke rental yang lain. Bisa seperti itu ya, bisa saja. Jadi silahkan dikoreksi, dianalisa apa ya yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kok rentalku jadi sepi seperti itu, kok pelanggan pada nggak datang ya. Silakan dikoreksi, diteliti apa, silakan di-compare dengan rental yang lain ya. Kira-kira di rental yang lain itu harganya segini, TV-nya segini, PS-nya PS3, PS4 atau PS5, kamu compare tempatnya kayak gimana, parkirannya kayak gimana, di tempatku kok nggak ada yang datang, kok sepi. Nah, itu kamu coba diteliti ya, kira-kira apa yang kurang, apa yang menjadi masalah ya, atau mungkin kurang free wifi-nya, atau menu makannya, atau tarifnya terlalu mahal, nggak tahu deh, silahkan dicari sendiri. Semoga kamu nanti bisa promosi via grup Facebook atau via TikTok atau dari Instagram, dari medsos apapun kamu promosi lagi, terus nyebar mungkin dari kanan kiri sudah ada perbaikan, sudah mulai pelayanannya oke atau kayak gimana, nanti rental kamu bisa rame lagi ya. Seperti itu, silakan dikoreksi-koreksi, dievaluasi ya, dievaluasi apa-apa yang kira-kira menjadi kekurangan rentalku ya. Ya seperti itu. Seperti Cakkus juga sini, aku merasa kekurangan di rentalku ini kurang mewah, kurang bagus ya. Masih seperti ini. Tapi ya kita mencoba memberikan pelayanan yang bagus ya. Ya seperti itu ya. Pokoknya wis standar-standar lah, pokoknya supaya bagaimana pelanggan itu tidak mangkel atau tidak marah ke kita, sehingga mereka woro-woro ke teman-teman rental yang lain, jangan ke Cakkus, jangan ke Cakkus, orangnya galak, orangnya begini begini begini, banyak aturan. Nah, atau apalah yang membuat mereka kecewa ya, seperti itu. Meskipun tempatnya nggak bagus, mungkin kita kasih pelayanan yang ramah, kita kasih ya wis senyaman mungkin di sini, insya Allah mereka seneng ya. Nah itu ya. Habis ini kita lanjut lagi. Kita masih terus ke rental. Alhamdulillah ini malam Senin, besok harus sekolah. Jadi praktis besok bakalan pada masuk sekolah nih. Ya, liburannya udah selesai ya. Cakkus kebetulan nggak liburan. Cuman kemarin sempat sih liburan tipis-tipis ya. Kemarin sebentar saja, cuma 2-3 jam aja. Jadi nggak banyak waktu untuk liburan karena sudah sangat sering sekali liburan ya, berkali-kali, hampir tiap bulan Cakkus ini liburan. Jadi meskipun momen liburan sekolah gini wis tak maksimalkan untuk ngerental, karena teman-teman malah kepengen liburan di rentalnya Cakkus. Kebalikannya, jadi Cakkus standby di rental aja. Besok aja kalau agak sepi, biar tidak terlalu macet jalanan, besok kalau ada waktu kita bakalan kemana-kemana gitu ya. Pokoknya kita liburannya setiap saat, nggak harus pas libur sekolah ya. Ya, setiap saat kepingin berangkat langsung berangkat aja begitu. Jadi nggak harus nunggu waktu libur sekolah Cakkus untuk liburan begitu ya. Oke, ini aku mau sedikit mencari cemilan dulu. Jadi ini kalau jaga rental, terkadang malam harinya Cakkus tiba-tiba agak lapar.
atau gimana, aku mau beli buah-buahan, terus mau beli sedikit cemilan untuk malam ya. Yang sebenarnya tidak boleh ini nyemil-nyemil terus sampai malam, itu nggak boleh ya, harus istirahat supaya organ tubuh ini nggak kerja terus. Begitu ya, tapi ya mau gimana lagi, karena kadang kita yang bukan perokok itu kalau nggak nyemil itu gimana gitu ya. Ya kalau ngerokok kan betah lapar, nggak makan itu betah, ngerokok ngopi gitu betah ya. Tapi karena aku nggak ngerokok, jadi kalau nggak ada cemilan gitu terasa gimana gitu ya. Meskipun sebenarnya tidak boleh, terus nanti bisa jadi gula. Nah hati-hati ya. Ya pokoknya dikontrol saja. Ya wes teman-teman, kita berangkat dulu mencari sedikit cemilan. Biar rental dikendalikan sama si Nyonya, karena si Fahri ada di Malang, masih proses PKL sampai di bulan Januari 2026 ya. Ya wes, nanti kita lanjut lagi vlog-vlognya ya. Ya jam 9 malam teman-teman, aku habis belanja cari cemilan, tak makan bareng sama anak-anak, karena kalau malam memang suka agak lapar kalau nggak nyemil ya. Ya parkirnya ada di sebelah sana. Agak gelap ya. Ya rental tak terlalu rame, tapi ya kita tetap syukuri saja meskipun tidak terlalu rame banget ya. Bagaimana kalau dibandingkan dengan dulu? Wah, yang pasti jauh lebih rame dulu teman-teman daripada sekarang ya. Kalau dulu tuh hampir tiap hari tuh full rame terus, pagi malam ya. Sekarang ya nggak terlalu rame serame dulu banget gitu, enggak ya. Tapi ya tetap tak syukuri, karena ya kita jadinya nggak terlalu nggak terlalu ngoyo seperti dulu ya. Jadi ini ada jeda santai-santainya. Begitu. Kalau dulu wah luar biasa ya, seperti itu. Makanya buat teman-teman rental yang baru berdiri atau baru bikin rental terus 1, 2, 3 bulan kok rame banget ya, mungkin kadang-kadang di awal-awal aja ya. Di awal-awal itu rame banget ya. Habis itu kan biasanya setik mulai ada yang pada rusak ya, atau mungkin PS-nya ada sedikit bermasalah dan lain sebagainya. Nah kalau tidak di maintenance, tidak diperbaikin, tidak dibikin seperti yang baru dulu ya, pasti pelanggan akan beropini, wah ini nggak dirawat, ini sticknya tetap ini aja error, dipakai terus ya. Misalnya minta ganti, tetap diganti yang sama errornya juga. Mas nggak dibenerin ini stick. Nah itu ya. Nah kalau nggak dibenerin lama-lama ya mereka bakal nyari rental yang mana bener-bener sticknya itu dirawat gitu ya, atau yang stabil untuk dipakai di main PS begitu ya. Itu teman-teman. Jadi buat yang memutuskan untuk usaha rental, terutama yang baru-baru ya, yang baru-baru dan baru memutuskan usaha rental, mungkin kalian mencoba peruntungan di dunia rental PS ya. Ya jika memang kalian punya dana banyak dan punya usaha yang sudah oke, kemudian bikin rental, wah itu sih nggak perlu dikhawatirkan ya. Tapi buat teman-teman yang memang nggak punya cadangan kerjaan lain, artinya mencoba peruntungan ngerental, nah ini hati-hati ya. Siapa tahu nanti kalau nggak jalan, kalau nggak ini malah rugi, malah nggak karu-karuan gitu ya. Begitu, makanya lebih enak. Berapa? Oh iya, ada iklan sebentar. Oke, kita lanjutkan dulu karena ada temen yang bayar tadi ya. Nah, udah selesai, sudah pulang. Tentang rental, mungkin teman-teman terpengaruh dari tayangan YouTube, atau memang sudah cita-cita dari sekolah dulu, kalau misalnya lulus kuliah atau lulus SMA kepingin buka rental PS ya, macam-macam. Nah tentunya kita dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Ada teman-teman yang dari latar belakang keluarga berada, sudah punya segalanya, lalu tinggal bikin rental PS ya enak-enak saja, dekengannya kuat, jadi nggak perlu rental nanti dengan resiko bisa rame atau sepi, mereka nggak terlalu pikirkan itu ya. Ya buat modal aja udah ratusan misalnya, udah wes pokoknya duitnya udah turah-turah, udah berlebih ya dibuat usaha rental, meskipun mungkin hasilnya tak sebanyak itu. Gitu ya. Ya nggak usah dipikirin deh buat teman-teman yang memang sudah modalnya udah gede, sudah banyak modalnya, udah turah-turah, udah lebih-lebih ya.
Ya itu nggak perlu dipikirin ya, jadi nggak perlu kita dibahas terlalu lebih, karena itu sudah menjadi tren, sudah menjadi hal yang sekarang malah banyak dilakukan oleh anak-anak konglomerat atau anak-anak yang punya duit ya. Nah, orang tuanya yang berduit, mereka langsung buka sebegitu mewahnya rental-rental. Ya udah, nggak usah dibahas kalau buat yang itu ya. Tapi buat teman-teman yang memang nggak ada, kemudian cita-citanya bikin rental gitu, gimana gitu ya? Ya sebaiknya jangan terpancing dengan langsung ingin mewah lalu kalian berhutang segitu banyaknya. Itu gambling. Ya takutnya nanti malah pada hancur semua ya. Aku rasa buat teman-teman yang memang kepingin seperti itu, coba membaca market dulu deh ya, membaca pasar dulu, jangan langsung gambling bikin rental gimana gitu ya. Ya coba yang coba yang kecil-kecil aja dulu mungkin ya dicoba-coba dulu ya, semampunya itu aja. Memang agak susah sekarang ini memberikan teori atau memberikan usulan atau memberikan wacana kepada teman-teman yang memang modalnya kurang. Ini agak susah sekarang ini, agak susah ya, kecuali tempat punya sendiri itu bisa ya, tempat atau ruko atau rumah atau ada tempat kosong itu punya sendiri, bisa kalian melakukan usaha rental dengan pelan-pelan ya sepunyanya duit, beli 1, 2, 3 unit. Dengan seperti itu sampai unitnya mungkin tambah banyak itu bisa seperti itu kalau rukonya punya sendiri. Lalu setelah jalan rame, bertahan 1-2 tahun mungkin ya, kalian mengeksplor, mungkin kalau di daerah kalian aman, kepingin buka cabang atau gimana, modalnya sudah ada, kalian pasti bisa langsung besar, langsung berani, karena sudah bisa menjalankan bisnis ya. Oh, rental itu seperti ini karena sudah punya pengalaman sebelumnya. Tapi kalau nggak punya pengalaman, langsung dar-der-dor dengan modal yang pas-pasan, nggak ada dekengannya ya, siapa tahu untuk per bulan ada angsuran ini itu, wah bisa berbahaya. Gambling itu namanya ya, takutnya nanti malah kalau gagal malah menyusahkan banyak orang begitu ya. Itu saja sedikit pandangan, mudah-mudahan rentalnya rame di bulan Juli ini, karena ada teman tadi posting di grup komunitas rental bahwa pas proses liburan ini malah agak sepi. Kemarin sempat ada teman dari Kalimantan juga, kalau pas liburan gini rentalnya malah agak sepi. Tak tanya kenapa kok bisa sepi pas liburan sekolah begini, karena semuanya pada liburan ke Jawa ya, teman kita ya, Mas Chill House Play Session dari Kalimantan kalau nggak salah. Justru kalau pas liburan gini sepi aku, Mas Bowi. Oh ya, karena banyak orang-orang itu pada liburan keluar Kalimantan atau ke Jawa atau kemana gitu, jadi rentalan jadi agak sepi. Oh begitu. Tapi kalau di Cakus kebalikannya, pas liburan begini malah rental malah rame. Begitu ya. Ya itulah pokoknya kalian titeni sendiri. Titeni itu bahasa Indonesianya apa ya, kalian telaah sendiri rental kalian ya, fenomena ataupun pengalaman kalian ngerental nanti pasti akan ada ya. Sama ketika rental ada di wilayah kampus ya, pasti kalau pas proses belajar mengajar, pas kampus aktif, banyak mahasiswa, pasti rentalan rame ya ta? Tapi kalau pas proses liburan, habis ujian akhir semester ya, mereka harus pulang kampung ya, mungkin akan berkurang karena mahasiswanya pulang semua, banyak yang pulang, terutama yang deket-deket. Kalau yang jauh biasanya nggak pulang, yang naik kapal atau naik pesawat ya jauh misalnya, kadang 1 tahun 2 tahun sampai 5 tahun kadang nggak pulang mereka, karena biaya yang sangat mahal sekali. Tapi buat teman-teman yang deket, biasanya pulang-pulang, jalanan biasanya rame penuh dengan mahasiswa, malah sepi, rentalan mungkin berkurang, agak sepi, jualan juga agak sepi ya, jualan kuliner gitu nggak seramai biasanya. Tapi kalau pas proses perkuliahan aktif, waktu ribuan mahasiswa tuh, kalau malam gini itu wah jalanan gini rame pada nyari kuliner. Kalau malam begini saling kunjung ke kos sana ke kos sini, ngobrol di kos sana ngobrol di kos sini, kita nongkrong di warung mana, kita ngopi, wah pokoknya dulu asik ya. Pas zaman kuliah asik. Kalian nikmati aja buat yang masih kuliah ya, nongkrong di
eh, rental PS sama teman-teman, nikmatin aja. Soalnya itu nanti akan jadi kenangan ketika kalian sudah lulus kuliah, ya itu pasti ada kenangannya. Ini ya. Jadi ada di sini tetanggaku juga sini, anak-anak ITN ya. Jadi ketika ketemu temennya dulu pas zaman di Malang itu sering main ke rental PS. Nah sekarang sudah pada lulus, sudah berumah tangga, sudah punya anak, tapi kadang-kadang masih ada waktu untuk mereka pergi ke rental PS berdua. Loh iya, kemarin cerita sama aku, ini orangnya ini. Ya Mas Emil ini, tetanggaku ini, depan rumah ini, masih saudara juga. Ya kemarin cerita, aku sama temanku tuh anak bangil itu main ke rentalnya si Agung. Oh iya. Soalnya di Malang dulu sering main PS bareng. Jadi ketika di sini dia sering masih ya mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Ada waktu dia ketemu temennya yang dulu sering main PS, masih menyempatkan diri meskipun sudah punya anak gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Ya wes itu teman-teman, pembahasan kita random sudah hampir 3 hari nggak bikin video ya. Ya soalnya bikin konten itu gampang susah. Sebenarnya pas kedatangan saudara Aziz Novairi kemarin pas waktu liburan, jadi Cak Kus kemarin kedatangan Aziz Novairi dari Ice Game Banjarnegara berkunjung ke Cak Kus PS ini, mampir ya. Jadi dari Taman Safari kemudian mampir ke sini. Maunya kemarin itu tak ajak podcast, ayo mat podcast saja. Gimana kalau podcast saja gitu? Malu aku ya sudah. Ya akhirnya cuma tak foto aja kita berdua, tak posting di Facebook ya. Ya kita cerita mungkin 10 menit kita ngobrol, habis itu dia pulang. Wah kurang banyak ngobrolnya. Kalau ketemu teman rental itu kurang lama rasanya. Rasanya tuh banyak sekali pembahasan ini itu, wah nggak selesai itu satu hari kalau kita ngomongin rental PS, temen dan lain sebagainya. Kemarin terbatas banget. Mungkin karena dia bawa keluarga ya. Ya jadi rombongan sama keluarganya yang dari Banjarnegara. Ya wes terima kasih kemarin buat Mas Ice Kim atau Mas Aziz Novairi dari Banjarnegara sudah ke sini. Meskipun kita itu jarang komunikasi loh, Cak Kus sama Mas Aziz itu jarang komunikasi. Ketika dia nyetatus aku jarang nge-like, jarang komen, jarang lain sebagainya. Tapi kita berteman di Facebook dan kita saling memantau mungkin ya. Oh ini Mas Aziz ini posting ini, oh bahas PS4 ini, oh lagi rame ini. Kita tahu. Dan di dunia perentalan, di dunia digital atau Facebook kita tahu, oh ini Aziz Novairi, oh ini si Abdul Fattah. Seperti itu. Tapi Cak Kus di posisi yang netral. Ya, tapi Cak Kus di posisi yang netral. Jadi aku tuh nggak belain ini, belain itu. Aku harus di posisi yang netral dan tidak memihak sana sini begitu ya. Karena apa ya? Harus mengayomi ya. Wow, kayak siapa aja Cak Kus mengayomi gitu ya. Ya, silakan untuk kebenaran. Nah, itu disimpulkan sendiri-sendiri. Jadi kalau kalian ada perdebatan, jadi sama temen bahas PS4 hand, berdebat begini begitu, ya silakan didengerin aja, ditelaah, dirasakan minus plusnya, kemudian kalian simpulkan sendiri. Oh aku serk sama Mas Aziz, aku serk sama Abdul Fattah. Silakan disimpulkan sendiri ya. Mereka hanya memberikan argumentasi mereka sendiri. Seperti itu. Selanjutnya pemirsa lah yang menentukan karena kita itu pemakai. Jadi kita kalau beli PS4 itu nanti ya itu untung ruginya ya ada di kita sendiri gitu loh ya. Seperti itu. Kemarin belum sempat bahas itu sama Mas Aziz Novairi. Wah, kita belum bahas PS4 nih. Waduh ya Cak. Ini waktunya aku harus ke Surabaya gitu ya. Karena liburan sama keluarganya gitu ya. Kalau Cak Kus enggak liburan. Liburannya setiap saat Cak Kus ini. Waktu kosong sepi liburan gitu ya. Hampir tiap hari atau hampir tiap bulan liburan Cak Kus. Jadi pas liburan sekolah ini nggak harus aku liburan gitu enggak ya, santai saja. Oke, kembali ke kunjungan Mas Aziz kemarin itu mendadak sekali tanpa ada WA atau tanpa ada Messenger atau apa ya. Kayaknya nggak ada deh. Sekarang aku jarang buka Messenger. Tiba-tiba Mak Bedunduk datang ke sini. Assalamualaikum. Aduh, siapa ini? Aku lagi benerin kompor, pasang tabung gitu. Mungkin nunggu 5 menit orangnya. Tak kirain ngeprank. Wah, ngeprank ini. Paling pelanggan ngeprank apa gitu. Terus kata nyonya, itu Mas katanya dari Banjarnegara, Ice Game. Wah, masa dari Banjarnegara ke sini gitu ya gue. Pikirku gitu, dari Jawa Tengah.
Ternyata beneran. Aduh, mohon maaf banget. Aduh. Ya udah, habis itu kita cerita-cerita ya, cerita-cerita begitu. Ya wes, itu aja teman-teman. Cerita-cerita tentang ngerental PS di liburan ini selama hampir 2 minggu ya. Kita liburan ya, alhamdulillah lumayan cukup ramai selama 2 minggu ini. Wes tak syukuri banget. Ya, habis ini kita mikirin anak-anak sekolah lagi. Nanti anak sekolah ada yang harus bayar buku dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah liburan 2 minggu ini bisa untuk beli buku-buku anak sekolah, ya beli apa ya, mungkin nanti kebutuhan seragam, sepatu dan lain sebagainya ya. Ya kebutuhan seperti itu. Terus buat Fahri juga kita kirim ya, kalau butuh dana langsung kita kirim. Sekarang enak, butuh dana ya, butuh ini langsung kita transfer aja, kita kirim langsung, bisa diterima sama anaknya begitu ya. Sampai Januari loh Rek, sampai Januari 2026 sih Fahrinya ya. Wes aku cerita-cerita ya, wes geradakan aja kontennya ya. Ya maunya kemarin ada podcast tapi nggak mau ya. Ya begitu. Wes pokoknya teman-teman jangan baper, terutama di dunia perentalan. Mungkin ada kubu ini, kubu itu. Teman yang kelihatannya baik ternyata nggak baik. Ya kadang-kadang seperti itu ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang mencoba dekat atau mencoba baik ke kita, baik banget, baik. Tapi ujung-ujungnya misalnya butuh ini, butuh itu, terus nggak bayar misalnya. Iya, baru kenal kita anggap baik, ternyata dalam bisnis ada nyantol ya. Sabar aja, hati-hati dalam berteman ya. Jadi mungkin kelihatan awalnya baik, ini lalu pinjam duit buat ini, lalu nggak dikembalikan. Nah seperti itu. Jadi ya saling menjaga saja supaya tidak terulang. Kenapa aku ngomong gini? Ini pelajaran juga buat teman-teman, terutama kan di Facebook kan banyak yang saling nge-add atau teman baru atau yang kelihatannya gimana gitu, terus mau memulai bisnis. Karena kadang saling percaya, butuh barang, bayarnya gampang, kita bilang gampang bayarnya, tak kirim aja barangnya ya kan, kita kirim. Tapi itu ternyata nyantol lah, gimana tuh kalau nyantol ternyata nggak dibayar gitu ya. Nah ada yang kejadian seperti itu, ada. Makanya ya hati-hati ya. Jadi kita sesama pebisnis ya, buat yang berhutang atau belum bayar hutang ke temennya, kalau beli sesuatu ya silahkan ya, tanggung jawab kalian ya, tanggung jawab segera dibayarkan, gitu aja ya. Yang namanya bisnis pasti kan ada kepercayaan ya. Kadang aku aja kalau beli PS juga seperti itu. Mas, ada PS mas? Oh ada cak. Oh butuh berapa? Butuh 2. Belum aku bayar, barangnya sudah dikirim mereka. Wah, saking percayanya sama Cakus, belum bayar aku, baru ngomong aja barangnya sudah dikirim. Wes tak kirim cak, itu nomornya sini lo. Nah, seperti itu, saking percayanya. Lah misalnya nggak tak bayar piye? Bahkan tak bayar bulan depan ya. Tapi Cakus merasa tanggung jawab, ngerasa gak enak ya. Jadi ketika barang dikirim langsung aku bayar, langsung tak bayar begitu. Jadi nggak nunggu besok enggak. Jadi enggak, aku tidak mau menyacati. Nah ini yang namanya usaha, jangan menyacati. Yang namanya usaha jangan menyacati. Apapun kalian ngerental jangan menyacati pelanggan. Kalian nyervis jangan menyacati pelanggan yang nyervis. Kalian jualan jangan menyacati pelanggan yang jualan. Ya, jadi ada teman-teman yang mungkin pernah mencapai kejayaan. Jaya, wah, laris penjualan, laris servisan. Tiba-tiba hancur. Berada di titik yang cukup ke bawah. Kenapa? Ada satu yang kecewa misalnya. Satu aja kecewa. Dia nyebar kemana-mana. Yang kecewa itu nyebar kemana-mana. Cak, kamu kalau nyervis kemana? Wah, aku nyervis ke sini. Jangan ke sana. Aku kemarin 8 unit nyervis begini. Waduh, akhirnya kemana-mana isunya jadi jelek. Akhirnya berimbas ke si tukang servis itu sendiri, yang menyebabkan sepi dan jatuh
dari kedigdayaannya atau kejayaannya dulu ya, ya seperti itu. Cak Kus saja pernah kok kayak misalnya ngerental ini ya, ngerental ini kan tak kasih tulisan dilarang nyetel musik keras-keras karena nanti bisa mengganggu teman-teman yang lain ya, itu aja sempat di komen di Facebook apa di mana ya, yang punya rental nyocot gitu ya, banyak apa ya, pokoknya komentarnya jelek deh ya. Tapi maksudku baik, jangan nyetel MP3 atau MP4 dari HP yang keras-keras supaya tidak mengganggu sekitarnya. Kan nggak semuanya suka musik yang kamu puter, kamu pakai headset aja gitu, maksudku begitu. Tapi dia nyebar kemana-mana yang punya rental begini, cerita jelek-jelekin seperti itu teman-teman. Satu aja orang kita yang merasa tersinggung, wah dia nyebar kemana-mana berita yang nggak karu-karuan. Seperti itu. Itu ya, jadi terutama teman yang ada posting rentalnya sepi di Malang Selatan ya, di Pagak ya. Coba mungkin Mas ada apa ya, servisnya kurang gimana mungkin ya, tempatnya bagus ya. Ya mungkin yang jaga rental servisnya kayak gimana, hati-hati mungkin tarifnya nggak sesuai, harusnya habis 8.000 ditarif 10.000 atau kayak gimana gitu ya. Ya mungkin kamu punya karyawan, diteliti dulu karyawannya itu bagaimana gitu. Ya kalau menyacati pelanggan kabur semua, wah gak enak. Yang jaga rental perasaan billingnya 8.000 deh kok bayar 12.000 ya, misalnya seperti itu. Jadi jangan membuat kesalahan yang merugikan rental kalian begitu ya. Akhirnya apa? Ya jadinya sepi nanti begitu ya. Jadi karyawan tetap kamu kontrol ya. Jangan kan karyawan rental, karyawan seperti Alfa, Indomart aja masih dia ada aja cari, kadang-kadang cari apa ya, cari sesuatu. Dulu udah biasa kan begitu, mencari sesuatu untuk dirinya sendiri kan ada gitu ya. Nah seperti itu ya. Pun aku punya teman di kantor dulu. Jadi kalau kita beli bensin pakai kendaraan kantor, itu ke tukang yang ngisi bensin, tolong struknya itu dibikin segini gitu. Jadi nanti laporan ke kantor itu 50.000 misalnya, padahal habisnya cuma 20.000. Dibikin 50.000 aja printnya gitu ya. Nah itu ya, kadang-kadang teman-teman itu wis ono ae di dunia kerja itu kadang-kadang terasa kayak kejam ya. Kadang-kadang terasa kayak kejam teman-teman. Kenapa kok bisa kayak kejam? Ya seperti itu, kerja dimanapun senggol-senggolan sama temen, saling sikut, saling ini, wah segala macam lah ya. Ya apalagi soal dana ya. Ya begitu deh. Ya itu pengalamannya Cak Kus dulu sama office boy ya. Office boynya Cak Kus agak nakal dulu. Waduh, pokoknya mencari ceperan. Ya, kerja apapun kadang-kadang kan nyari ceperan tuh. Nunggu gaji kelamaan ya, nunggu ceperan gitu. Ceperan itu apa ya? Wes ceperan ngerti sendiri, Jawa Timur ceperan namanya. Ada aja akalnya, itu ada aja pokoknya. Ya wes teman-teman, mencoba semangat untuk bikin video-video lagi ya, karena kadang-kadang bikin video itu kalau pas semangat ya semangat, pas bikin konten kadang semangat ya semangat, kadang ya juga semangatnya kadang-kadang hilang. Tapi ini udah hampir 3 hari nggak bikin konten, cuman 2 hari yang lalu bikin short sedikit ya. Soalnya Cak Kus sambil fokus di konten yang satunya, di konten Super Meleset Indonesia. Ya, jadi Cak Kus di samping ngeramut konten Cak Kus PS ini, ada satu konten lagi untuk keluarga, namanya konten Super Meleset Indonesia. Teman-teman kalau mau subscribe monggo. Kalau mau ngikuti Cak Kus di konten Super Meleset Indonesia monggo ya. Ya itu. Ya wis itu aja teman-teman. Kita coba untuk fokus ke rental lagi malam hari ini, anginnya gede banget, enak banget ya. Ya wis kontennya itu saja, wis ngomongin bahasane mbuh iki Mang. Bahasane ngalor ngidul campur baur. Pokoknya upload dulu teman-teman ya. Pokoknya upload dulu wis. Kontennya mudah-mudahan untuk mengisi kekosongan video ya. Jadi wis pokoknya upload aja ini ya. Ya semoga ke depan nanti ada narasumber atau ada teman yang bisa diajak podcast gitu kan lebih enak sebenarnya. Tapi nggak semuanya mau diajak podcast, karena ada beberapa yang pemalu. Izin aku Cak, kayak si Aziz kemarin malu. Ayo tak ajak podcast ayo.
Malu aku cak, malu cak. Ya sudah wis, nggak bisa. Ya wis itu saja teman-teman, sampai ketemu di vlog berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.